Bismillahirrahmanirrahim. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sampai kita kepada pembahasan ahkamus shiyam, yang mana dari awal kitab kemarin itu yang beliau jelaskan tentang yang berkaitan dengan Ramadan, penamaan Ramadan, kapan dimulainya, kapan pertama kali diwajibkannya puasa, fadilah Ramadan, fadilah orang yang berpuasa, fadilah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, sampai derajat puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan ahkamus shiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri, entah itu dari penamaannya, maksud arti daripada puasa secara bahasa ataupun secara syariat, syarat-syarat puasa, entah itu syarat wajib ataupun syarat sah, rukun-rukun daripada puasa, dan segala hal yang berkaitan dengan puasa, entah itu sunnah-sunnahnya ataupun yang membatalkan puasa. Qala ahkamus shiyam. As-shaumu lughatan, puasa itu kalau menurut definisi bahasa atau menurut bahasa, shaum itu adalah al-imsak, menahan diri, menahan dari segala sesuatu, maka sah saja kita katakan orang itu berpuasa. Ada orang yang tidak berbicara, kita katakan dia berpuasa daripada berbicara. Ada orang yang tidak minum saja, nah berarti kita katakan dia puasa daripada minum. Ada orang yang menahan diri, misalnya dia katakan, oh saya sudah tidak lagi merokok, puasa saya dari rokok. Sah saja kita katakan dia puasa, berhenti, maknanya menahan dirinya daripada rokok. Saya puasa tidak mau lagi berjalan ke atau melakukan hal yang biasanya dia kerjakan, lantas dia berhenti dari hal tersebut, dia kata saya puasa dari hal tersebut, tidak lagi saya melakukan hal itu. Imsak, menahan diri daripada sesuatu. Wa yusta'malu fi kulli imsakin yuqalu shama. Maka digunakan kalimat shaum itu pada segala sesuatu dalam artian menahan. Idza sakata wa amsaka anil kalam, apabila dia menahan diri daripada berbicara, dia berdiam diri, tidak mau berbicara, maka bisa dikatakan shauman. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Dalam surat Maryam, falan ukallima al-yawma insiya, kata Sayyidatuna Maryam, saya sudah nazar sama Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan berbicara hari ini kepada satu orang pun. Maknanya nazar untuk berpuasa di sini bukan menahan diri dari makan, minum ataupun syahwat, tapi menahan diri daripada berbicara. Wa syar'an, tapi pembahasan kita adalah secara syariat, maka definisi puasa secara syariat, imsakun maksus, imsak menahan diri yang dikhususkan. Menahan diri yang dikhususkan seperti apa? Maknanya daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu, daripada makan, minum ataupun syahwat. Habis itu waktunya juga maksus, tentunya ditentukan oleh syariat waktunya. Waktunya sejak min tulu'il fajr ila ghurubis syams, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini imsakun maksus, menahan diri yang dikhususkan, menahan diri dari makan, minum ataupun syahwat sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.
Biniyatin makhsusah, dengan niat yang juga dikhususkan. Nah, niat puasa tidak seperti niat ibadah yang lain tentunya. Niat puasa tidak seperti niat salat. Dengan niat yang dikhususkan, atau puasa itu sendiri berbeda-beda niatnya. Terkadang kalau puasanya Ramadan, niatnya berarti untuk berpuasa Ramadan. Kalau niatnya puasanya nadar, berarti niatnya makhsusah juga. Niatnya dikhususkan untuk puasa nadar. Kalau puasanya Arafah, maka niatnya puasa Arafah. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah dikhususkan. Min syakhsin makhsus, dari orang yang dikhususkan. Maknanya tidak semua orang yang menahan diri dari makan, minum sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, walaupun dia sudah niat, bisa dikatakan dia puasa. Ada orang-orang yang memang dikhususkan bagi mereka untuk berpuasa. Siapa itu? Muslim baligh agil, muslim baligh agil, mustautin masalan. Kalau ada atau bisa kita katakan muslim saja, kalau kita kategorikan muslim, karena atau muslim yang agil. Kalau ada orang kafir masalah, bukan muslim, tapi dia menahan diri dari tidak makan tidak minum sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, secara bahasa kita katakan dia puasa, tapi secara syariat kita itu tidak bisa diterima karena tidak memenuhi syarat. Karena kenapa? Karena ada syarat yang hilang, yaitu Islam. Maka tidak sah puasa darinya. Segala syurut wujubus shiyam, syarat wajib puasa. Maknanya apabila syarat-syarat ini ada pada diri seseorang, maka pada saat itu wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Syurut wujubus shiyam, yang pertama adalah al-Islam, Islam. Nah, ini kita mungkin tidak terlalu banyak penjelasan karena sudah kita dapatkan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, ini sekarang kita mengulang saja. Al-Islam, yang pertama syarat daripada wajibnya puasa. Maknanya kalau ada syarat-syarat ini maka orang tersebut wajib melakukan puasa. Yang pertama Islam. Ijlis. Tidak wajib puasa dan juga tidak sah dari seorang yang kafir. Fala yasih minal kafir, tidak sah puasa itu dari orang kafir. Wala yutalabu bi fi'lihi fid dunya, dan tidak dituntut bagi orang yang kafir untuk melakukan puasa. Orang kafir tidak dituntut untuk melakukan puasa di dunia, tidak dituntut dia. Selama dia belum memeluk agama Islam, maka kita katakan tidak diwajibkan dan tidak dituntut untuk dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau murtad bagaimana? Kalau murtad dituntut bagi dia untuk melakukan puasa. Kalau seandainya dia berpuasa dalam keadaan dia masih murtad, maka tidak sah. Jadi tuntutannya dua. Kalau yang murtad, tuntutan dia kembali ke agama Islam, dan dituntut dia untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Lantas apa perbedaannya? Yang kafir sama yang murtad. Sedang yang kafir tidak dituntut untuk melakukan puasa, yang murtad dituntut. Yang membedakan, kalau seandainya yang kafir memeluk Islam, maka tidak wajib bagi dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan waktu dia dalam keadaan kufur. Beda yang murtad. Dia muslim, habis itu dia murtad, waliyadzubillah. 10 tahun dia murtad, tahun ke-11 dia kembali lagi menjadi seorang muslim. Maka kita katakan 10 tahun yang kau tinggalkan puasa itu wajib kau qadha semuanya. Nah, jadi kalau yang kafir dia memeluk Islam, tidak wajib dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari dia kufur. Tapi kalau orang yang murtad kembali dia memeluk Islam, maka wajib dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan saat dia masih dalam keadaan kufur. Waliyadzubillahi ta'ala. Wala yutalabu bi fi'lihi fid dunya wa yu'aqabu yaumal qiyamati 'alal kufri wa la tarki siyami wa ghairihi minal far'iyat. Cuman bedanya, orang kafir tidak dituntut melakukan puasa di dunia, tidak wajib bagi dia, tidak sah, tapi nanti di akhirat dia dituntut atas puasa yang dia tinggalkan di dunia.
Pertama, nanti di akhirat dia dituntut. Kenapa tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama Rasulullah, dan dituntut kenapa dia meninggalkan semua kewajiban yang Allah wajibkan atas orang muslim. Lantas apa faedahnya di dunia kalau dia kerjakan pun tidak sah? Kenapa di akhirat dituntut? Nah, dituntut di akhirat untuk apa? Kata beliau di sini, di sini tidak disebutkan. Untuk apa? Untuk memberatkan bagi dia siksanya di akhirat nanti, agar siksanya di akhirat semakin berat, semakin pedih. Oleh karena itu, iqab yang akan diterima atau apa istilahnya, siksaan yang akan diterima oleh orang kafir itu berbeda-beda. Ada yang cuman umur 20 tahun dia meninggal masalah atas kekufuran, kekal di akhirat, kekal di dalam neraka sebagaimana keyakinan kita, kekal di dalam api neraka. Tapi penyiksaannya tidak seperti orang yang kufur 40 tahun, 50 tahun. Semakin lama dia di dalam kekufuran, maka semakin berat iqab yang akan diterima. Fa in aslamal kafirul asli fala yu'maru bil qada. Adapun kafir asli saat dia memeluk Islam, sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak dituntut bagi dia untuk mengqadha puasanya, tidak lagi dituntut. Karena dalam riwayat dikatakan al-Islam yahdim ma qablah. Islam itu menggugurkan kewajiban yang sebelumnya. Maknanya kalau ada orang kafir memeluk Islam, maka kewajiban-kewajiban yang sudah ia lewati yang tidak dia kerjakan itu semuanya gugur. Tidak wajib dia qadha salat yang dia tinggalkan, tidak wajib dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan, itu tidak wajib. Syarat yang kedua al-bulugh. Baligh. Seseorang itu wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kapan? Kalau dia sudah menginjak umur baligh. Berapa umur baligh? Tentunya orang beda-beda. Beda-beda. Baligh itu bisa didapati dengan tanda-tanda. Min ala bidhuhuri alamah min alamatil bulugh, kata beliau, ada yang nampak orang itu balik, ada tanda-tandanya. Yang pertama bi khurujil mani min adzakari wal untha li 9 sinin. Sudah mimpi basah, ihtilam, keluar mani bagi laki-laki ataupun perempuan saat mereka berumur 9 tahun tepat, tidak kurang. Maknanya kalau lebih tidak masalah, kalau lebih tidak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 9 tahun dia keluar mani, tidak dihukumi apa namanya, tidak dihukumi balik, belum balik, harus 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun tidak dihukumi. Au ikmaluhuma sinnul khamisah asyar, atau kalau dia tidak mimpi basah umur 10 tahun, belum mimpi basah 11, 12, maka ditunggu sampai umur 15 tahun. Tapi ingat di sini kalau dikatakan umur menurut syariat itu perhitungannya tetap menurut al-qamariyah, menurut hijriyah, bukan umur menurut syamsiyah. Bukan seperti kita kalau hitung umur menurut hitungan bulan Masehi. Tapi menurut perhitungan bulan hijriyahnya. Biasanya bulan hijriyah itu setiap tahunnya kurang 12 hari daripada bulan Masehi. Contoh saja, kalau ada orang lahir tanggal 1 Januari tahun 2020 masalah, atau tahun 2000 dia lahir tanggal 1 Januari. Nah, sekarang dia umur 15 tahun ketika tanggal 1 Januari 2000, umur 25 tahun saat 2025 kemarin. 1 Januari 2025 umurnya 25 tahun. Tapi kalau menurut hijriyah dia sudah lebih dari 25 tahun. Lebih. Sudah mendekati umur 26 tahun. Karena bulan hijriyah itu berkurang 12 hari setiap tahunnya. 12 atau 11 hari. 11 sampai 12 hari setiap tahun. Makanya saat Ashabul Kahfi, ketika Allah katakan di dalam Al-Quran berapa tahun mereka tidur? Bagaimana ayatnya?
walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdatu tis'ah. 300 tahun dan lebih 9 tahun, 309. Nah, ini para ulama mengatakan 300 tahun, tepat 300 tahun itu kalau menurut perhitungan Masehi. Menurut perhitungan Masehi, mereka tidur di dalam gua itu 300 tahun. Wazdadu tis'a, tambah 9 tahun itu kalau menurut perhitungan Hijriyah. Karena biasanya perputaran 1 tahun Hijriyah itu genap ketika setiap 30 tahun atau 30 tahun, 31 tahun. Jadi kalau ada orang yang berumur 30 tahun menurut perhitungan Masehi, maka dia menurut perhitungan Hijriyahnya umurnya sudah 31 tahun. Nah, makanya setiap 30 tahun, kalau dia perhitungannya Masehi dia umurnya 30 tahun, maka Hijriyahnya dia sudah 31 tahun. Seperti itu. Karena setiap hari, setiap tahunnya bedanya 12 hari. 12 dikali 30, 360. Perputaran satu tahun punya. Nah, jadi 9 tahun itu menurut perhitungan Hijriyah. Makanya kita seharusnya sebagai umat Islam ada penanggalan sendiri, penanggalan Hijriyah itu harusnya kita bangga. Jangan sampai kita lupakan. Boleh kita mengikuti penanggalan Masehi, tapi penanggalan kita, penanggalan Hijriyah itu penanggalan Islam. Jangan sampai kita lupakan. Kalau ada hari lahir kita, cari tahu. Pak, saya dulu lahir tanggal berapa Hijriyahnya? Kalau tidak tahu, sekarang cari. Cari sekarang di internet bisa kita dapat penanggalan. Tahun berapapun bisa kita dapat. Oh, tahun 9 berapa? 99. Saya lahir tahun 99 masalah. Tahun 99 tanggal 10 Januari. Cari tanggal 10 Januari tahun 99 itu bertepatan tahun berapa Hijriyah? Bertepatan tanggal berapa Hijriyah? Bulan apa? Dicari. Catat, diingat. Diingat supaya kita tahu perhitungan umur kita dengan bulan Hijriyah itu berapa, perhitungan dengan bulan Masehi juga kita tahu. Jangan sampai kita lupakan Hijriyah. Nah, itu penanggalan kita umat Islam. Au ikmaluhuma min sinnul khamisata asyar, atau mereka sempurna 15 tahun. 15 tahun menurut perhitungan Hijriyah juga. Jadi kalau menurut perhitungan Masehi ya 14 tahun 6 bulan atau 14 tahun 7 bulan itu sudah genap 15 tahun berarti. Kalau ada orang bilang, "Oh, saya baru 14 tahun 9 bulan Ustaz, 14 tahun 8 bulan, cuman saya belum mimpi basah." 14 tahun 8 bulan itu menurut hitungan Masehi Miladiyah. Berarti menurut perhitungan Hijriyah umurmu ini sekarang sudah 15 tahun, maka sudah wajib puasa. Awil haid fil untha li 9 sinin, atau haid bagi perempuan saat dia berumur 9 tahun. Nah, ini min alamatil bulugh, tanda-tanda seseorang itu sudah balik. Adapun tanda-tanda yang lain itu tanda-tanda mengikuti saja. Tidak semuanya ada semua orang. Seperti perubahan pada suaranya, kalau laki-laki timbulnya jakun dan lain sebagainya, itu perubahan biasanya tidak terjadi sama semua orang. Ada orang yang sudah balik tapi mungkin suaranya belum berubah. Tapi tanda-tanda yang ditetapkan oleh syariat 3 tadi itu. Entah itu mimpi basah atau sampainya umur 15 tahun atau keluarnya darah haid bagi perempuan. Wa yumaru sabi bihi li 7. Akan tetapi anak kecil yang belum baligh kalau sudah berumur 7 tahun, perintahkan dia untuk puasa. Sebagaimana kita perintahkan dia untuk salat, kita perintahkan dia untuk puasa. Dan ingat, perintah tersebut bagi kita wajib. Karena ada datang perintah dari Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk memerintahkan anak kita salat dan puasa. Dalam hadis Nabi katakan muru itu fi'il amr. Kita tahu hukumnya fi'il amr asalnya adalah wajib sampai ada dalil yang menyatakan itu sunnah. Asalnya wajib. Nabi katakan muru, perintahkan anak kalian untuk salat. Muru auladakum bis salat li 7. Perintahkan anak kalian untuk salat saat mereka berumur 7 tahun. Maka dikiaskan bukan hanya salat, puasa juga seperti itu, karena puasa sama ibadah termasuk daripada rukun Islam, sama seperti salat.
Nah, jadi saat anak berumur 7 tahun kita perintahkan dia untuk berpuasa. Ayah, puasa. Nah, kalau kalian pulang ada adik umur 7 tahun, perintahkan untuk puasa. Nah, kalau tidak, ingatkan orang tua, Pak, ini adik sudah umur 7 tahun, perintahkan dia untuk puasa. Karena perintah dari orang tua itu wajib. Nah, perintah dari orang tua wajib. Wadribu alaihinna fi li'ashrin, kata Rasulullah. Cambuk mereka, pukul. Nah, cambuk mereka kalau meninggalkan salat ataupun puasa saat mereka berumur 10 tahun walaupun belum balik. Kalau belum balik umur 10 tahun, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, cambuk. Supaya apa? Supaya mereka tidak meremehkan ibadah. Nah, kalau yang 7 tahun sampai umur 10 tahun saja boleh dicambuk, berarti umur kamu orang boleh dicambuk kan? Nah, jadi jangan marah kalau dicambuk kan? Jangan marah. Karena cambuk itu bukan keinginan seorang guru, seorang pendidik untuk mencambuk, tidak. Kalau muridnya bisa sadar tanpa harus dicambuk, fa biha wa ni'mah. Nah, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak mendengar kecuali dengan dicambuk, faddarbu aula. Maka berarti harus dicambuk. Nah, kalau 10 tahun Nabi perintahkan untuk dicambuk, dipukul. Maknanya apa? Maknanya tidak ada supaya seorang anak itu tidak terbiasa mengentengkan, menggampangkan yang namanya ibadah, yang namanya syariat. Wa yudrabu ala tarkihi li'ashrin in atagahu qiyasan 'ala shalah. Sama kata beliau, dan dipukul seorang anak itu kalau dia meninggalkan puasa saat berumur 10 tahun, tapi dengan catatan kalau dia mampu melakukan puasa, qiyasan 'ala shalah, dikiaskan sebagaimana hukumnya salat. Wal 'aqlu, dan berakal. Syarat daripada wajibnya puasa berakal. Wa huwa manatu taklif fala yalzam ghairul 'aqil ayyan min at-takalif asy-syar'iyyah liqaulihi alaihi salatu wassalam rufi'a al-kalam an thalathatin an as-sabi hatta yablugha wa 'anil na'im hatta yastaydid wa 'anil ma'tuf hatta yabrah. Dan syarat ketiga adalah akal. Karena semua tuntutan syariat itu berkaitan dengan akal. Maknanya kembalinya lagi kepada akal. Semua tuntutan syariat itu wajib dikerjakan bagi seorang muslim saat atau selama dia berakal. Kapan dia tidak berakal, maka tidak wajib puasa ataupun ibadah yang lain. Selama dia tidak berakal, itu semua tidak wajib. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggalkan puasa di siang hari di bulan Ramadan, sudah besar, dewasa, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya imma 2 saja. Ya imma 2 atau 3. Ya imma dia bukan seorang muslim waliyadzubillah, atau katakan ya berarti dia perempuan. Ada yang tidak puasa. Kalau tidak puasa berarti perempuan, lagi haid berarti, iya. Lagi haid. Atau dia gila, itu saja. Nah, kalau ada orang terang-terangan depan kita tidak puasa, sah-sah saja kalau kita, oh kau gila ya. Tidak apa-apa. Karena yang tidak wajib puasa adalah orang gila. Nah, jadi kalau ada yang tidak puasa, teman tidak puasa, katakan tidak masalah. Oh tidak puasa karena kau gila. Karena kau gila, tidak berakal. Kalau dia marah, suruh puasa. Kalau kau marah, kau dikatakan gila, puasa supaya tidak dibilang gila. Yang ketiga, itagatus shaum, atau yang keempat, itagatus shaum, mampu untuk melaksanakan puasa. Maka tidak diwajibkan puasa. Maknanya tidak diwajibkan pada saat itu, tidak wajib. Saat dia tidak mampu tidak wajib. Tapi saat dia mampu nanti wajib dia qada. Fala yalzam ghairal mustati'. Yang tidak mampu siapa itu? Orang yang bimaradin atau kibari sinnin atau ghairi dzalik. Orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sakit, ada penyakit yang mencegah dirinya daripada berpuasa. Tapi ingat, sebagaimana yang sudah kita katakan, kalau sakit itu tetap kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh dokter ahlinya. Dokter bilang ini kau tidak boleh berpuasa. Kalau kau berpuasa penyakitmu tambah parah,
atau bisa-bisa lama sekali sembuhnya, atau bisa-bisa kau mati. Kalau sudah dokter bilang seperti itu, ya sudah, berarti boleh bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Tapi kalau cuma sakit, kenapa tidak puasa? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala sedikit kau tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Sakit gigi Ustaz. Kenapa? Kalau kau puasa, kau sakit gigi, kau bisa mati atau kau celaka. Nah, cuman sakit gigi sedikit, sakit kepala, pusing sedikit. Kenapa tidak puasa? Kakiku sakit. Kakimu sakit, apa urusannya dengan perutmu? Nah. Ya, jadi puasa sakit yang betul-betul sakit, yang tidak mampu dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, ya seperti yang tadi kita katakan, uzurnya seperti uzur orang yang diperbolehkan tayamum. Sakit yang diperbolehkan tayamum, nah, maka di sini diperbolehkan untuk tidak puasa. Ada orang yang sakit, kalau dia pakai air, maka penyakitnya tambah parah. Boleh tayamum? Boleh tayamum. Maka juga di sini, kalau dia sakit dia berpuasa, penyakitnya tambah parah, maka boleh tidak berpuasa. Tapi tetap ya, kembalinya ke apa yang disampaikan oleh dokter. Harus ada konsultasi dulu sama dokter bagaimana. Tidak bisa kita memperkirakan dengan diri kita sendiri. Oh, ini saya kira-kira ini sakitku, ini kalau saya puasa, oh tambah parah ini. Cuman perkiraan dari kau, bukan serius. Ini berarti memang tidak mau puasa ini. Wa kama tushtaratul istita'ah al-hissiyah, tushtaratul ma'nawiyyah, wa hiya an takuna al-mar'ah khaliyah min al-haidh wan-nifas, fa yahrumu 'alayha as-siyam ma'a dhalika wa 'alayha al-qada'. Juga ada istita'ah al-ma'nawiyyah. Ada namanya mampu melaksanakan puasa atau ketidakmampuan secara maknawi. Seperti perempuan. Perempuan kalau seandainya dia dalam keadaan haid, kalau kita tanya mampu tidak dia untuk berpuasa? Oh, mampu saja. Cuman ada sesuatu yang mencegah dia daripada puasa itu sendiri, yaitu apa? Haid tadi itu, darah yang keluar. Maka dia dihukumi seperti orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Bahkan haram bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas untuk berpuasa, haram. Haram, tidak boleh. Wa 'alaiha al-qada', tapi wajib diqada. Perempuan meninggalkan puasa nanti setelah bulan Ramadan wajib diqada. Berapa hari daripada bulan Ramadan yang dia tinggalkan, maka diqada nanti setelah bulan Ramadan wajib dia mengqadanya. Kalau salat mereka tidak wajib qada. Perempuan haid tidak boleh salat. Haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa, tapi salat tidak boleh mereka qada, tidak wajib mereka qada. Adapun puasa wajib mereka qada. Kalau salat mau diqada, setiap bulan perempuan haid 7 hari sampai 15 hari masalah. Kalau ada yang haidnya 15 hari, berarti 15 hari dia suci, salatnya double semua. Zuhurnya double, asarnya double, sambil mengqada salat yang dia tinggalkan 15 hari. Berat bagi mereka. Makanya ada keringanan daripada Nabi SAW, tidak boleh atau tidak wajib mereka mengqada salat, tapi wajib mengqada puasa sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Kunna umirna an naqdiya as-siyam wa la naqdi as-salah." Kami diperintahkan untuk mengqada puasa yang kami tinggalkan karena haid ataupun nifas, tapi tidak diwajibkan kami mengqada salat yang kami tinggalkan. Arkanus siyam. Adapun rukun siyam, tentunya rukun puasa itu ada 2 saja. Rukun puasa itu ada 2, yaitu an-niyatu dan al-imsak anil mufattirat. Niat dan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini beliau akan menjelaskan tentang niat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan niat ketika puasa. Yang pertama kata beliau, arkanus siyam al-awwal an-niyatu wa hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa waqtuha awwalul ibadat illa shaum. Niat itu apa niat? Niat itu adalah qasdu syai'in. Ada bermaksud
untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, hanya saja dibarengi dengan pekerjaan sesuatu tersebut, dengan pekerjaan itu. Ada maksud untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi maksud tadi itu timbul berbarengan dengan permulaan pekerjaan tersebut. Itu namanya niat. Kalau kita bermaksud melakukan sesuatu, tapi sebelum melakukannya, kayak contoh, saya mau sholat, kapan? Sebentar, ba'dal maghrib saya mau sholat tasbih. Nah, ini kan niatnya sekarang, itu bukan dikatakan niat, tapi azam, keinginan. Ya, kalau bahasa kita semuanya dikategorikan semuanya niat. Tapi secara apa namanya, istilah yang paling betul seperti ini. Apa yang beliau sampaikan, apa yang sudah kita pelajari, bahwasanya niat itu ketika berbarengan dengan pekerjaan sesuatu, itu namanya niat. Ghaslu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Waktu niat itu kapan? Waktu niat itu awalul ibadah, saat permulaan ibadah. Ketika salat kapan niat? Saat apa? Saat takbiratul ihram. Illa shaum, kecuali berpuasa. Puasa niatnya itu tidak harus berbarengan dengan awal waktu puasa. Karena sulit ya, sulit menentukan. Awal, kalau kita mau katakan awal waktu puasa itu kapan? Masuknya waktu seseorang untuk mulai puasa itu kapan? Tulu'il fajar, timbulnya fajar shadiq. Kalau kita harus membarengi niat kita dengan timbulnya fajar shadiq, berarti kita harus tunggu kapan ini fajar timbul. Begitu fajar timbul, kita niat, oh itu shaum ghadin, oh itu shaum syahr Ramadan lillahi ta'ala. Sulit. Oleh karena itu, hukum niat di dalam berpuasa sedikit berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ahkamun niyat fi siyam, tajibun niyatu li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat wajib di dalam berpuasa berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amal kita itu butuh kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya. Terkadang amal ibadah kita baik tapi niat kita tidak baik, maka yang kita dapatkan sesuai dengan niat kita. Terkadang pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang mubah, hanya saja niat kita baik. Ingat, sesuatu yang mubah, bukan yang haram ya. Jangan sangka, oh kalau saya melakukan sesuatu yang haram asal niat saya baik, akan Allah berikan sesuai dengan niat saya. Tidak. Ingat, niat tidak bisa menjadikan sesuatu yang buruk menjadi baik. Tidak. Tidak bisa menjadikan sesuatu yang buruk menjadi baik. Tapi sesuatu yang mubah bisa menjadi baik dengan niat, mendapatkan pahalanya. Oh, makan untuk apa? Supaya saya kuat ibadah. Supaya bangun malam ini kuat, mengaji saya kuat besok. Dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Dalam Sahihul Zuhd mengatakan, "Lakin idza nawa li aklihi wa li ta'atillahi lahu ma qad nawa." Kalau dia niatnya untuk makan minumnya itu untuk dapat kekuatan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kekuatan untuk beribadah, lahu ma nawa, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang sudah niatkan. Makanya ulama kita itu dulu yang pertama mereka ajarkan sama anak-anak mereka itu niat. Sebelum mereka ajarkan ibadah, mereka ajarkan niat. Kalau ada anaknya mau keluar rumah, ditanya, ini kau mau sekolah nak? Nanti kalau di luar, begitu keluar, lihat ada batu di jalan, singkirkan. Niat dari sekarang, dari sebelum keluar rumah, sudah niat, dia disuruh pasang niatnya. Walaupun nanti begitu di luar dia tidak dapat batu di jalan, paling tidak dapat pahalanya sudah. Niatkan, kalau kau mau keluar ada batu di jalan, singkirkan dari jalannya orang. Lihat kalau masjid pintunya terbuka, tutup pintu masjid supaya tidak ada hewan yang masuk. Diajarkan sama mereka niat yang baik sebelum mereka mengajarkan ibadah.
Nah, penting niat di dalam keseharian kita itu penting. Tapi ingat sebagaimana yang tadi kita katakan, yang jelek itu tidak bisa menjadi baik karena niat yang baik. Nah, tidak bisa menjadi baik karena niat yang baik. Ada orang mencuri. Kenapa kau mencuri? Saya mau sedekahkan, Ustaz, untuk orang. Mencuri dosa, walaupun niatmu baik, tapi caramu salah. Nah, niat yang baik, ya kerjakan pekerjaan yang baik. Niat untuk mensedekahkan, cari pekerjaan yang halal yang baik. Supaya apa? Supaya dapat pahala niatnya tadi. Nah, walaupun niatmu baik, tapi pekerjaanmu salah, tidak akan merubah niat yang baik tadi itu pekerjaan yang buruk menjadi baik. Wa tabyitun niyah. Tabyitun niyah wa yajibu fiha at-tabyit min al-lail li qauli an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Wa fi riwayat an-Nasa'i man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah bi khilaf as-siyam an-nafilah fa dhahaba al-jumhur ila jawaz an-niyyah min an-nahari qabla az-zawali wa qabla ta'at al-mufattir. Kalau puasa itu wajib, Ramadan, kafarah, nadar, puasa-puasa yang wajib, maka niatnya harus sudah dihadirkan sejak malam hari. Kapan malam hari itu terhitung malam? Sejak terbenamnya matahari. Sejak terbenamnya matahari, bahkan walaupun kita belum berbuka. Contoh, sebentar buka puasa jam berapa? Jam 6.20 atau 6.20, 6.21 taruh. Adzan maghrib, masuk waktu berbuka. Kau belum berbuka, belum makan kurma, belum minum air, tapi kau sudah niat untuk puasa besok hari. Sah niatnya? Sah. Karena sudah masuk waktu malam. Jadi niatnya sudah sah. Nah, itu tabyid. Kalau puasanya puasa wajib berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Dalam riwayat yang lain, man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lah. Orang yang tidak menghadirkan niat puasa sejak malam hari, fala siyama lah, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya tidak sah puasanya. Kalau itu puasanya puasa sunnah, maka menurut jumhur ulama boleh niatnya itu dikerjakan setelah fajar, bahkan setelah fajar, atau bahkan sampai sebelum zawal, sampai sebelum waktu zuhur. Kau bangun, misalnya hari Arafah, kau tidak tahu hari ini Arafah, jam 8 pagi ada yang kasih ingat, kau tidak puasa hari ini Arafah. Oh ya Allah, hari ini Arafah. Ya sudah, saya niat puasa hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat sejak terbitnya fajar sampai kau niat tadi itu, kau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Belum makan, belum minum. Kau niat jam 8. Oh sudah, saya mau niat puasa saja hari ini, mumpung hari Senin. Karena tidak ada makanan, sudah saya niat puasa saja hari ini. Saya niat puasa di hari Senin karena Allah. Tapi tadi jam 6 sudah makan, sudah minum. Niat jam 7, maka kita katakan tidak sah. Karena tadi kau jam 6, jam 7 kau sudah makan. Yang jelas boleh niatnya itu sah walaupun sampai sebelum zuhur, asalkan dengan syarat sebelum dia niat tadi itu, dari sejak terbitnya fajar sampai dia niat itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini kalau niatnya, kalau puasanya puasa sunnah. Nah, berdasarkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, datang ke rumah beliau. Nabi katakan, hal indakum syai', ada makanan sama kamu orang atau tidak? Kata istri-istrinya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan hari ini. Kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau begitu saya puasa hari ini. Maknanya niat puasanya beliau sudah sejak pagi hari, dari pagi hari. Idzan fa ana shaim, kata Rasulullah, kalau begitu sudah saya puasa. Nah, dari sini para ulama berpendapat kalau puasa ini puasa sunnah boleh saja, asal belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Allahu a'lam.
Fatihah.